أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. Sadaqallahul azim. Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rizki yang telah diberikan Allah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Sungguh Allah tidak akan mendolimi seseorang walaupun sebesar darah, dan jika ada kebajikan sekecil darah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya surat An-Nisa ayat 39 dan ayat 40. Idza qala ar-rajulu halakan nasu fahuwa ahlakuhum. Hadis riwayat Imam Muslim. Apabila seseorang berkata, celakalah manusia itu, maka dia itulah orang yang paling celaka di antara mereka. Marilah kita bersama-sama mendoakan diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam ini untuk mereka yang berhati mati, mereka yang berhati sakit, kita doakan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan taubatan nasuha. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti bisa dilihat di surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, malam yakun lahu hayaun fala dinalahu wa man lam yakun lahu
hayaun fid dunya lam yadkhulil jannata. Hadis riwayat Imam Dailami. Barang siapa tidak memiliki sifat haya, maka tidak ada agama baginya. Dan barang siapa yang tidak memiliki haya di dunia, maka dia tidak akan masuk surga. Jadi ternyata malu untuk berbuat keji dan mungkar, berbuat fujur, berbuat kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, rofas, fusuk, jidal, itu adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman takwa. Jadi dia malu untuk berbuat yang dosa. Tetapi apabila kita berbuat yang baik, kita tidak boleh malu, karena apa yang kita perbuat itu akan menjadi contoh bagi umat Islam yang lainnya. Man ardo sultanan bima yuskhitu rabbahu kharaja min dinillahi ta'ala. Hadis riwayat Imam Hakim. Barang siapa ridho terhadap raja atau terhadap sesuatu yang dengan sesuatu itu dia membenci Tuhannya, maka dia keluar dari agama Allah. Jadi marilah kita ini ridho, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Marilah kita ridho, marilah kita senang kepada hal-hal yang ma'ruf, istilahnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bisa dilihat di surat 9 ayat 71 sampai 72. Jangan sampai kita ini amar mungkar, malah nahi ma'ruf. Jadi menyuruh orang berbuat mungkar, melarang orang berbuat baik, ini bisa meruntuhkan ya nilai-nilai agama kita, bisa turun iman kita. Nanti bisa dilihat di surat ke-9 ayat 67 sampai ayat 70. Solusinya adalah taubatan nasuha. Surat ke-7 ayat 23 dan surat ke-7 ayat 56 sampai ayat 96. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan iman dan takwa yang kokoh kepada seluruh warga bumi di negeri kita ini dan juga sahabat-sahabat kita semuanya. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa yang dimilikinya kokoh, Allah menurunkan barokahnya yang datang dari langit, yang datang dari bumi, dari segala penjuru. Mudah-mudahan menjadi barokah sehingga bumi kita NKRI ini menjadi bumi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat, semoga selamat dunia akhirat. Surat 34 ayat 15. Baik, kajian kita di surat An-Nisa surat keempat ayat 39. Ayat ini merupakan pertanyaan yang mengandung peringatan kepada manusia yang mempunyai sifat dan perbuatan seperti tersebut dalam ayat di atas,
Jadi orang-orang yang dermawan itu luar biasa, baik itu melalui harta bendanya maupun ilmunya. Dia akan dicintai Allah, dia akan dicintai surga, dicintai Rasulullah, dan dicintai oleh semua makhluk yang ada di dunia ini. Sedangkan orang-orang yang bakhil, dia dibenci Allah, dia dicintai neraka, dan dibenci oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Jadi beda, bisa dilihat di surat keempat ayat 36. Sudah jelas mereka akan beruntung dan berbahagia serta selamat sejahtera di dunia dan di akhirat bila mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, serta mau memberikan sebagian rizki yang telah Allah berikan kepadanya untuk kemaslahatan sesama manusia. Mudah-mudahan zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan, wabil khusus di RT 20 di Kota Baru Ndriyorejo ini, mudah-mudahan menjadi maslahah kebaikan untuk kita semuanya dan juga untuk para warga yatim piatu, pantai jompo, orang yang membutuhkannya. Mudah-mudahan Allah memberkahi langkah-langkah kita. Amin ya robbal alamin. Sifat orang yang sombong dan takabur dan mereka yang bakhil sudah jelas akan mendatangkan kerugian dan bahaya bagi mereka. Beda dengan orang yang bakhil, mereka akan mendapatkan siksa yang luar biasa dari Allah, baik di dunia, baik di barzah, baik di akhirat, mereka akan disiksa. Contohnya adalah Abu Lahab beserta istrinya, dengan harta bendanya tidak bermanfaat, malah membawa dia ke neraka. Dan mereka akan mendapat siksa nanti di akhirat. Tetapi mengapa mereka tidak mau sadar dan insaf dan tidak mau mengikuti ajaran Allah dan Rasul? Apakah mungkin karena kebodohan mereka atau mungkin karena hati mereka sudah tertutup untuk menerima kebenaran? Inilah sebabnya orang yang bakhil itu karena hatinya mati, karena hatinya sakit tidak diobatkan, sehingga dia diumpamakan keberadaannya di dunia ini, fisiknya masih hidup, tapi karena hatinya sudah mati, akalnya sudah mati, diumpamakan seperti mayit yang bergentayangan. Nah, ini harus kita hindari. Mengharapkan pujian dan balasan dari manusia akan banyak mendatangkan kekecewaan dan putus asa kalau tidak ada orang. Jadi kalau tidak ada orang yang muji, dia itu kecewa. Kalau tidak ada orang yang memberikan penghargaan, dia putus asa, dia tidak mau nyumbang. Jadi kalau dia diberi jempolan, diberi penghargaan, itu senangnya bukan main. Tapi kalau dia tidak diberi kemudian dia berhenti, ini perilaku orang-orang yang jahat. Apabila kalau sudah ditimpa oleh musibah, maka timbullah kegoncangan dan kegelisahan dalam pikiran dan jiwa yang mengakibatkan putus asa dan hilang harapan. Apalagi kalau Allah itu menurunkan bencana, menurunkan musibah kepadanya, dia sudah tidak bersyukur. Diberi rezeki dia tidak bersyukur, apalagi diberi musibah dia malah putus asa, ya, dan kadang-kadang mesuh-mesuh, berani, ya, berkata-kata yang kotor,
Inilah pribadi orang yang buruk yang harus kita jauhi. Kita mohonkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyaknya korban yang jatuh akibat putus asa dan hilang harapan, di mana manusia berani bunuh diri karenanya. Bahkan sampai-sampai putus asa minum racun, nabrak mobil dan semuanya gantung diri. Ini karena imannya sudah lepas sehingga dia seperti binatang yang tidak punya akal waras. Akhirnya dia pilih bunuh diri. Inilah orang yang buruk yang harus kita hindari dan kita mohonkan petunjuk hidayah kepada Allah. Seandainya mereka orang yang beriman, tentu tidak akan ada sifat putus asa dan hilang harapan pada mereka. Nah, makanya iman itu penting. Iman dan takwa itu penting sekali. Pada saat kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Pada saat kita diuji musibah, kita sabar. Itulah kepribadian warga NKRI kita ini. Mereka tentu akan sabar dan berserah diri kepada Allah. Kalau mendapat karunia dan nikmat, mereka bersyukur kepada Allah dan mempergunakan karunia itu untuk mengerjakan amal yang diridhoinya. Dikasih kemerdekaan, kemudian dia membangun bumi ini. Bangunan-bangunannya bagus, jalan-jalan rayanya bagus, tertata rapi, tertib berlalu lintas, sopan santun. Inilah peradaban yang luar biasa. Banyak taman-taman yang indah, sungai-sungai yang bersih. Inilah namanya baiti jannati. Jadi rumah-rumahku, termasuk tempat kerjaku dan bangunan-bangunan yang ada di bumi kita ini seperti taman-taman surga. Inilah miniatur keindahan yang harus kita syukuri dengan memiliki bumi Republik Indonesia ini. Oleh karena itu harus mempelajari Pancasila yang 5 itu dan juga Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara konsisten. Tapi sebaliknya, kalau dia mendapat musibah, dia bersabar dan tawakal kepada Allah. Bahkan musibah itu dianggap sebagai ujian dari Allah untuk memperkuat imannya. Imannya tambah kuat, dikasih ujian Allah itu. Bangkit, berdiri, maju mulia, sholat wajibnya dilakukan, sholat sunnahnya, tahajud, duha, tobat, witir, bersedekah, berzikir. Jadi itulah mentalitas orang beriman itu seperti itu. Iman yang kuat dan keyakinan yang membaja adalah senjata yang ampuh untuk mempengaruhi hidup yang beraneka ragam corak dan bentuknya. Kadang-kadang menjadikan hati gembira dan kadang-kadang sedih dan duka. Kadang-kadang menjadikan seseorang gelak, tertawa, dan kadang-kadang menangis, mengucurkan air mata. Ada ketawa, ada tangis, ada tawa, ada suka, ada duka. Itulah romantika kehidupan manusia. Tetapi di dalam hati orang beriman itu tetap ada keyakinan bahwa Allah mengetahui setiap perbuatan manusia. Allah mengetahui mana manusia yang ikhlas beramal dan mana manusia yang beramal karena mengharapkan pujian manusia atau namanya riya. Allah akan memberikan balasan kepada seseorang sesuai dengan niatnya. Niat nomor 1, dilihat surat kedua ayatnya 207 sampai 208. Ayat 40. Ayat ini memerintahkan agar orang suka berbuat baik
Setiap kebaikan yang dikerjakan seseorang tidak akan dikurangi Allah pahalanya. Sebab mengurangi itu artinya menganiaya. Mustahil Allah akan bersifat aniaya kepada hambanya. Sebab Allah bersifat sempurna, lagi maha pemurah. Setiap kebaikan yang dikerjakan seseorang, asal dia mengerjakan karena Allah, akan diberi pahala. Bahkan pahala itu berlipat-lipat ganda, sampai 10 kali lipat atau lebih. Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat pahala 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau didolimi. Surat Al-An'am ayat 160. Nanti dilihat sampai ayat 163. Ini tentang ikhlas. Itulah sebagai tanda bahwa Allah Maha Pemurah dan karunia-Nya sangat luas dan banyak. Dia memberikan pahala kepada setiap orang yang berbuat baik dengan berlipat ganda yang disebut dalam ayat ini dengan pahala yang besar. Itulah balasan Allah yang sangat luar biasa. Apabila kita berbuat baik, balasan Allah lebih baik dari apa yang kita lakukan. Lihat nanti di surat 16 ayat 97. Mudah-mudahan kajian kita ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan mendatangkan hidayahnya Allah. Kita bersama bisa senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, berikan kejayaan selamat dunia akhirat kepada kami, seluruh saudara dan saudari kami, kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikan kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami, serta sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, para siswa-siswi kami yang sudah wafat, bapak ibu wali murid yang sudah wafat, dan juga seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan para pahlawan kami, serta seluruh rakyat Indonesia yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.